Marah, karena tidak sanggup menelan ejekan Lukas, Carr kembali menerjang ke arahnya. Gerakannya dipenuhi agresi liar, akal sehatnya tenggelam oleh provokasi. Licik melihat serangan gegabah itu, senyum nakal terangkat di bibir Lukas. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Umpan berhasil dilahap, dan ia sudah bersiap untuk menghukum emosi yang tak terkendali itu. Mendadak, saat tinju dan pedang hampir bertemu, sebuah bayangan melesat di antara mereka. Gillian memutuskan pertarungan. Gangguan tiba-tiba itu membuat bisu seluruh kesatria yang menonton. Tersesak marah, Carr menuntut, teriakannya mengguncang udara, bertanya mengapa pria tua itu menghentikannya. Gillian tetap serius dan dingin, hanya berkata pada Carr dan Lukas, "Cukup." Sinis Lukas langsung menurunkan postur bertarungnya, mengejek Carr sambil berkata bahwa akhirnya orang kepercayaan sejati yang ditunggu memang sudah datang, jelas merujuk pada Gillian. Meledak, Carr kembali mencoba menyerang Lukas, tetapi sekali lagi Gillian menghentikannya. Amarah Carr mencapai puncaknya. Ia meraung memohon dilepaskan, mengklaim bahwa pertarungan belum selesai. Tak terbendung, kesabaran Gillian habis. Dalam satu gerakan cepat, ia mengunci lengan Carr dan menampar dadanya dengan telapak tangan. Hantaman mematikan yang melontarkan Carr jauh ke belakang. Terhempas, Carr memuntahkan darah dan terengah-engah. Gillian menatapnya dingin dan memperingatkan dengan suara mengancam, menyuruh Carr menjaga martabatnya di depan bawahan. Tak berdaya, ketika Gillian dan Lukas pergi, Carr hanya bisa duduk terpuruk, frustrasi dan merasa tidak berdaya. Lukas tertawa, menganggap perintah tuan mereka. Ghislaine Perdium aneh karena menugaskannya mengurus bawahan lebih dulu. Malam hari, Ghislaine Perdium mendatangi Carr yang sedang berlatih dengan intensitas brutal. Gerakan refleks membuat Carr langsung menebaskan pedangnya ke arah Ghislaine. Tenang, denting logam terdengar. Ghislaine menangkis dengan sarung pedangnya. Ia bertanya santai, mengatakan bahwa ia mendengar Carr kalah dari pendatang baru. Kesal, Carr menghapus keringat dan menoleh, menyuruh Ghislaine pergi jika niatnya hanya untuk mengejek. Mengabaikan, Ghislaine tidak peduli dengan ketidaksopanan itu dan melemparkan sebuah manual pada Carr, menjelaskan bahwa ia telah menulis ulang metode kultivasi mana dan gaya pedang yang khusus cocok untuknya. Memerintahkannya mempelajarinya baik-baik. Terperangah, Carr awalnya ragu, tetapi ketika membalik halaman dan menyadari betapa luar biasanya isi buku itu, ekspresinya berubah total. Bingung, ia bertanya mengapa dirinya yang menerima hadiah itu, seharusnya yang dapat pria tombak. Ghislaine mengulurkan tangan untuk mengambil buku kembali, membuat Carr panik dan segera memeluknya. Tegas, Ghislaine menjelaskan alasan kekalahannya sederhana. Fondasi dasarnya lemah. Pengalaman dan insting punya batas. Rendah hati, Carr menghentikan langkah Ghislaine sebelum pergi. Kebanggaannya runtuh, ia membungkuk dalam-dalam sebagai ucapan terima kasih tulus. Ghislaine tersenyum tipis dan menyuruhnya berkembang, mengatakan mereka akan bertemu lagi besok. Maju pesat, sebulan setelah perang selesai, wilayah Fenris berkembang cepat setelah menyerap wilayah Cavaldi. Mereka mendapatkan dana besar dari menyita aset Count dan bawahannya, serta memulihkan kepercayaan publik dengan membagikan makanan. Stabil, tambang besi terbesar di utara kini dikuasai, meningkatkan produktivitas, memastikan persenjataan unggul, dan menghapus kekhawatiran sumber daya. Rendah hati, dalam pertemuan strategi Ghislaine mengatakan keberhasilan itu berkat semua orang bekerja keras, dan kini tak ada yang berani meremehkan Fenris. Berapi-api, Claude menyela dengan penuh semangat, berteriak bahwa sepertiga wilayah utara adalah milik mereka, menantang siapapun datang menyerang. Wendy diam-diam menenangkan Claude dengan sihirnya. Waspadai, Ghislaine mengingatkan bahwa kemenangan belum berarti aman. Ancaman utama belum hilang. Gelisah, Vanessa menyampaikan laporan dengan gugup bahwa para penyihir merasa terlalu lelah terus bekerja. Ghislaine menjawab dingin bahwa secara hukum para penyihir itu adalah budak. Gelap, Ghislaine menyeringai mengingatkan bahwa mereka memiliki seorang pendeta yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Takut, di ruang perawatan darurat pendeta Piote menyembuhkan Alfoy dengan kekuatan sucinya. Alfoy memohon untuk tidak disembuhkan karena ia tidak mau kembali bekerja. Tertekan,
Piote merasa bersalah bertanya-tanya apakah pantas menggunakan kekuatan suci hanya untuk memaksa orang kembali bekerja. Mengawasi, Ghislaine muncul dari belakang dan memuji peningkatan kekuatan sucinya. Ragu, Ghislaine bertanya apakah Piote merasa tidak nyaman tinggal di tempat itu. Piote dengan ragu bertanya kapan ia bisa kembali ke gereja. Tak terduga, Ghislaine mengizinkannya pergi segera, mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya dan mengatakan ia ingin membalasnya. Gempar, di ibu kota Kardinia, kabar tentang kemenangan Baron Fenris menyebar liar. Ada yang bilang ia bisa terbang, ada yang bilang ia master pedang. Resmi Ghislaine datang ke perkebunan Burford bersama Belinda dan pendeta Piote. Lady Rosalind, putri Duke, menyambutnya. Gugup, Rosalind tersipu ketika Ghislaine menanyakan kabarnya. Ia berterima kasih karena sudah mengirim para ahli termasuk Piote. Lega, Rosalind memberitahu Piote bahwa ia boleh kembali ke ordonya. Piote tampak seperti beban besar terangkat dari dadanya. Mengintai, Ghislaine langsung menyela, mengatakan bahwa ia punya permintaan mengenai Piote. Ketika seorang ksatria datang menginterupsi, Ghislaine mendekat ke Rosalind menanyakan apakah ia boleh meminta waktu pribadi nanti. Rosalind hanya bisa menjawab dengan senyum malu, tentu saja. Tegang, Ghislaine memasuki ruang pertemuan. Marke Burford langsung menyalahkannya karena terlambat. Tenang, Ghislaine meminta maaf dan menjelaskan butuh waktu untuk menstabilkan wilayah. Sang Jenderal Panglima membentaknya, mengatakan Ghislaine seharusnya bergegas. Diingatkan, Marke Burford menegur Ghislaine dan mengingatkan bahwa reputasinya berdampak langsung pada kehormatan Marke dan faksi royalis. Yakin, Ghislaine menjawab bahwa ia tidak pernah memasuki pertempuran yang tidak bisa ia menangkan. Ia melihat kesempatan dan mengambilnya. Mantap, ia menutup pembicaraan dengan mengatakan ia datang bukan untuk membahas masa lalu, melainkan membicarakan langkah berikutnya. Berani, Ghislaine duduk, menatap Marke tanpa keraguan, dan secara formal meminta penunjukan dirinya sebagai Komandan Tentara Utara.